Bagaimana, udah terima kabar gembira? Nah, tentu saja ini yang teman-teman nantikan selama ini. Akhirnya keluar juga pengumuman tentang formasi P3K di Kementerian Sosial. Wow, formasinya luar biasa ini ya. Jadi formasinya sampai 40.573 formasi dari berbagai direktorat di Kementerian Sosial dan sentra serta balai yang ada di Kementerian Sosial. Nah, untuk SDM PKH tentu saja kita memiliki kuota yang cukup banyak di Direktorat Linjamsos ya, mulai dari jenjang pendidikan S1, D3, sederajat ataupun SMA. Jadi formasi kita itu lumayan banyak ya. S1 aja bisa 30.698 dan seterusnya gitu ya. Jadi hal ini tentu saja merupakan kabar baik bagi kita semua, tapi di balik semua ini sudah diperjuangkan oleh Kementerian Sosial dengan luar biasa. Nah, apa yang harus kita lakukan? Tentu saja kita harus melakukan pendaftaran. Nanti teman-teman harus melengkapi berkas. Nah, kenapa saya inginkan? Supaya teman-teman itu jangan sampai salah. Semua sudah ada formasi di situ, teman-teman tinggal mengisi dan menempati, tapi harus teman-teman melakukan pendaftaran, melengkapi berkas yang diminta sesuai. Jadi jangan sampai nanti ada berkas yang tidak sesuai sehingga teman-teman itu TMS, tidak memenuhi syarat. Rugi banget kan? Nah, jangan sia-siakan. Oleh sebab itu teman-teman harus dengan baik mempersiapkan. Nah, apa saja sih yang harus disiapkan? Nah, ini nih, saya akan ajak teman-teman untuk melakukan persiapan dan mengikuti tahapan seleksi dengan baik supaya formasi yang ada itu tidak sia-sia. Jadi teman-teman itu melengkapi berkasnya, menyiapkan berkasnya dengan baik. Nah, jadi yang pertama, teman-teman itu harus membuat akun ya, membuat akun di SSCN, buat akun masing-masing ya, supaya nanti teman-teman itu sudah memiliki akun. Nah, kapan pendaftaran? Pendaftaran itu tunggu BNBA, pemanggilan dari direktorat kita masing-masing. Jadi sabar dulu, sekarang cukup buat akun saja, jadi jangan lebih-lebih ya, cukup buat akun aja sesuai dengan yang ditetapkan gitu. Setelah buat akun, teman-teman itu baca di pengumuman itu ada syarat-syaratnya. Jadi syarat-syarat yang pertama itu membuat surat lamaran. Formasi surat lamaran itu sudah ada contoh surat lamaran di pengumuman itu, ikuti dengan baik contoh surat lamaran itu, jangan ngasal teman-teman. Ini untuk teman-teman sendiri, jangan ngasal, ikuti contohnya. Ingat di materai. Nah, ini materai ada 3 nih kalau saya perhatikan. Jadi materainya bisa menggunakan e-materai atau materai konvensional. Kalau ragu pakai aja konvensional, cuma 3 materai, jangan ada materai yang palsu, materai bekas dan sebagainya. Pakai materai yang asli, nggak banyak kok, cuma 3 lembar. Kemudian KTP ya, KTP elektroniknya. Jadi teman-teman saya yakin pasti sudah memiliki KTP semuanya gitu ya. Jadi siapkan KTP-nya. KTP-nya harus yang sudah update dan sudah padan tentunya. Jangan sampai KPM yang tidak padan Dukcapil. SDM-nya ya, jangan sampai seperti KPM. Kemudian surat pernyataan 5 poin juga di materai, formatnya sudah ada. Teman-teman teliti, jangan sampai salah satu saja bahasa atau kata-kata di situ yang tidak sesuai ya. Surat pernyataan 5 poin ditanda tangan di atas materai. Kemudian surat pernyataan B ada 10 poin juga di tanda tangan di materai. Semua itu diketik ya. Jadi surat lamaran, surat pernyataan 5 poin A dan B, surat pernyataan 10 poin itu semuanya diketik menggunakan komputer dan dibubuhi materai gitu ya. Kemudian scan ijazah asli ya. Jadi ijazah asli scannya harus berwarna. Gunakan scan yang benar atau pindai dengan alat scan yang mendukung support gitu ya. Lebih baik tidak usah gunakan cam scanner yang tidak pro gitu. Kalau pro mungkin lah tidak ada tulisan-tulisan sehingga bisa jelas. Kemudian akreditasi kampus universitas
atau akreditasi prodi. Nah, itu bisa diminta di kampusnya scan berwarna atau bisa scan tangkapan layar dari web atau aplikasi dari web Ban PT ya. Jadi di laman https /2 Ban PT or ID ya, atau yang dikeluarkan dari kementerian yang bertanggung jawab gitu. Kemudian transkrip nilai asli gitu ya, jangan sampai yang fotokopi atau yang legalisir, ini asli semua. Kemudian pas foto digital berlatar belakang merah menggunakan kemeja putih polos. Jadi jangan lagi bertanya itu seperti apa Bu, boleh nggak baju bebas asal latarnya merah. Nah, ini udah jelas disebutkan kemeja putih polos. Kalau yang berjilbab, jilbab warna hitam polos ya. Jadi jangan tanya lagi boleh nggak baju lain Bu, nggak harus baju putih, nggak boleh ya. Ini udah ada keterangannya, harus pas foto baju kemeja putih gitu ya. Kemudian surat pengalaman kerja minimal 2 tahun berturut-turut, itu nanti akan dikeluarkan dari direktorat kita masing-masing. Kemudian surat keterangan masih aktif bekerja juga ditunggu, jangan tanya-tanya terus di mana, nanti pasti disediakan gitu ya. Kemudian semua persyaratan itu diunggah ya di dalam website, di dalam akun yang sudah kita buat kemarin kalau kita sudah mulai masuk di menu pendaftaran ya. Jadi itu semua syarat-syaratnya teman-teman siapkan. Mendaftar sampai hari ini belum, karena formasi BNBA namanya belum dikeluarkan dari direktorat kita, jadi sabar menunggu. Nah, selain itu informasi lokasi tes di mana. Nah, untuk teman-teman yang khususnya di Kalbar, kita kabar gembira nih, kita hanya sampai di provinsi, di UPT BKN Pontianak ya. Jadi sampai di UPT BKN Pontianak itu ada di situ. Nah, masing-masing ada yang di kantor pusat BKN kalau yang dekat di Jakarta ya. Kemudian ada yang di kantor regional BKN di masing-masing wilayah. Kalau Pontianak, kalau Kalbar kebetulan siapkan teman-teman kami itu kita di UPT BKN Pontianak yang ada di ibu kota provinsi. Nah, itu kurang lebih teman-teman tahapan yang harus dijalani, dan teman-teman harus melengkapi berkas dengan baik. Ingat, hati-hati jangan sampai teman-teman tidak baca dulu buku petunjuknya. Jangan tanya-tanya terus, tapi pelajari dulu itu, siapin berkasnya. Ngelamar dan ngedaftarnya tidak lama, tapi yang penting adalah teman-teman sudah mempersiapkan berkas dengan baik. Jangan lupa berdoa setelah itu teman-teman mendaftar, dan nanti setelah itu hadir saat tes. Ikuti tahapan dan langkahnya dengan benar agar teman-teman itu bisa sesuai dengan target. Dan satu terakhir, jangan lupa belajar ya teman-teman, jangan lupa belajar. Ingat, materi-materi teknisnya dipelajari biar nanti nilainya bagus, teman-teman bisa lulus dengan sangat memuaskan. Oke, terima kasih semuanya.